Assalamualaikum Geosquad, ketemu lagi dengan Geografi. Semoga selalu sehat jasmani dan rohani, serta semangat cari ridho ilahi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang lokasi dan jarak absolut menggunakan Google Earth. Kalian jadi bisa menentukan lokasi absolut tempat tinggal kalian dan menghitung jarak absolut dari tempat tinggal ke sekolah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar bersama tentang konsep geografi. Konsep apa sih perlunya mempelajari konsep? Ini ya, pada kehidupan sehari-hari sebelum melakukan atau membuat suatu kegiatan apapun, kita biasanya memerlukan sebuah konsep untuk melakukannya, agar kegiatan yang akan kita jalani dapat terurut secara baik. Di geografi juga ada konsepnya loh, berikut 10 konsep esensial geografi beserta contoh penerapannya. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah absolut atau mutlak, yang berupa angka berdasarkan letak garis lintang dan bujur. Contohnya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, lobi Smait Al-Irsyad terletak di 7 derajat 25 menit 8 detik lintang selatan, dan 109 derajat 15 menit 12 detik bujur timur. Yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif ini merupakan suatu letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Contohnya, Smait jika dilihat dari SMK Negeri 1 ada di sebelah utaranya, dan jika dilihat dari Gedung Harmoni ada di sebelah selatannya. Lokasi Smait ini tetap di situ saja ya, hanya tergantung dilihat dari mana. Yang kedua adalah jarak. Jarak juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah absolut atau mutlak yang ditunjukkan dengan satuan panjang. Contohnya, jarak antara rumah Budi dan Smait berjarak 0,5 km. 0,5 km merupakan jarak absolut atau mutlak. Yang kedua adalah jarak relatif, yaitu terkait waktu tempuh dan biaya transport. Hal ini berpengaruh terhadap nilai suatu objek. Contoh, rumah Budi ke Smait dapat ditempuh dalam waktu 1 menit jika menggunakan sepeda motor. Namun, jika Budi harus berjalan kaki, maka akan memakan waktu 5 menit. Intinya, jarak yang ditempuh tetap sama ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah keterjangkauan atau aksesibilitas. Hal ini merupakan sulit mudahnya sebuah tempat atau suatu lokasi untuk dijangkau. Hal ini juga terkait dengan kondisi medan, dan juga adanya transportasi serta komunikasi. Contohnya, beberapa daerah di Papua seperti Pegunungan Bintang hanya dapat dijangkau dengan pesawat terbang. Hal ini menunjukkan berarti lokasi di Papua tersebut aksesibilitasnya sulit karena moda transportasi yang bisa membawa kita ke sana sangat terbatas. Selanjutnya adalah pola. Pola merupakan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi meliputi aspek fisik dan sosial. Contohnya, jika aspek fisik, contoh utamanya adalah sungai. Nah, bentuk sungai ini kan beraneka ragam. Misal di dataran rendah, pola aliran sungainya adalah dendritik. Nanti hal ini akan kita pelajari di bab hidrosfer. Selanjutnya yang aspek sosial, contohnya adalah permukiman. Bentuk permukiman di sekitar sungai biasanya bentuknya memanjang. Yang kelima adalah morfologi. Morfologi berkaitan dengan bentuk muka bumi yang meliputi cekung, cembung, dan datar. Contoh bentuk muka bumi cekung adalah lembah. Contoh yang cembung adalah pegunungan dan bukit. Dan contoh muka bumi datar adalah dataran, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Kemudian, bentuk muka bumi ini dikaitkan dengan penggunaan lahan. Contohnya, daerah dataran tinggi untuk perkebunan teh. Dataran tinggi itu merupakan morfologi atau bentuk muka bumi, sedangkan perkebunan teh adalah penggunaan lahannya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke konsep yang keenam, yaitu aglomerasi. Aglomerasi mempunyai nama lain pemusatan atau pengelompokan. Hal ini didasarkan pada kesamaan kondisi tertentu, misal persamaan profesi, status sosial, asal daerah, dan lain-lain. Contohnya, di arah barat daya Smait ada perumahan TNI AD. Di situ yang bisa menempati perumahan tersebut hanya orang-orang yang berprofesi sebagai TNI AD. Contoh aglomerasi berdasarkan asal daerah. Misal di Jakarta ada Kampung Batak dan Kampung Jawa. Jadi yang menempati Kampung Batak adalah orang-orang yang berasal dari Batak.
dan yang menempati kampung Jawa adalah orang-orang yang berasal dari Jawa. Selanjutnya adalah nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah satu objek yang sifatnya relatif bagi setiap orang. Contohnya, satu objek itu adalah laut. Laut itu kalau untuk nelayan digunakan sebagai tempat mata pencaharian. Namun laut jika untuk petani biasanya sebagai tempat rekreasi. Contoh lainnya ada ombak besar. Ombak besar ya, objeknya satu, ombak besar. Jika untuk nelayan hal itu merugikan, namun bagi peselancar hal itu justru menguntungkan. Selanjutnya adalah diferensiasi area atau wilayah. Hal ini mencakup dua objek yang dibandingkan dan setiap objek mempunyai ciri khas sendiri. Contoh, dua objeknya itu adalah desa dan kota. Desa memiliki corak khas persawahan, dan kota memiliki corak khas banyak gedung tinggi. Yang kesembilan adalah interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah saling berhubungan, dan interdependensi adalah saling mempengaruhi. Intinya, ada dua wilayah yang saling mempengaruhi. Contoh, dua wilayah tersebut adalah desa dan kota. Desa menghasilkan barang pertanian, dan kota menghasilkan barang industri. Dua wilayah ini berupa desa dan kota saling mempengaruhi, yaitu desa mengirimkan barang pertanian ke kota, dan kota mengirimkan barang industri ke desa. Jadi sama-sama menguntungkan. Yang terakhir atau ke-10 adalah keterkaitan ruang. Membahas tentang dua fenomena yang saling berkaitan, yang mengandung hubungan sebab akibat. Contohnya, dua fenomena itu adalah kebakaran hutan dan polusi asap. Begini, kebakaran hutan di Riau menimbulkan polusi asap di Malaysia dan Singapura. Dua hal tersebut adalah hubungan sebab akibat. Sebabnya kebakaran hutan di Riau, akibatnya polusi asap di Malaysia dan Singapura. Sekian untuk penjelasan konsep esensial geografi, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.